Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai ujian uji kinerja, perkenalkan nama saya Fauzia. Saya adalah mahasiswi PPG Transformasi Kementerian Agama Angkatan 4 tahun 2025. LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan nomor NIM 25505124. Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya merupakan guru sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah Riyadul Huda As-Siddiqi. Dalam video kali ini saya akan menunjukkan video pembelajaran saya pada kelas 10 dengan materi perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin dengan topik pembahasan teladan mulia Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah project based learning dengan menggunakan strategi pembelajaran ekspositori dengan mengintegrasikan nilai-nilai cinta ke dalam proses pembelajaran sesuai Pancacita dan Astacita. Semoga video pembelajaran saya bisa bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Gimana kabarnya, semuanya sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ananda Nadib silahkan untuk memimpin baca doa dahulu. Siap. Sebelum mulai belajar, ada baiknya kita membaca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi Zidni ilman warzuqni fahman. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya Ibu akan mengabsen siapa saja hari ini yang tidak masuk. Adakah hari ini teman-teman kalian yang tidak masuk? Hadir semua. Alhamdulillah, kalau memang sudah hadir semua, duduk yang rapi, kelas sudah bersih, kita untuk mulai pembelajaran hari ini. Tapi sebelum mulai pembelajaran hari ini, masih ingatkah pembelajaran minggu lalu? Setelah wafatnya Rasulullah SAW, peran pengganti digantikan oleh siapa? Ya, silahkan. Khulafaur Rasyidin. Ya. Dan khalifahnya siapa saja? Ada yang tahu anak-anak? Ya, silahkan. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ya, betul. Dan yang mengetuai penyusunan Al-Quran oleh siapa? Zaid bin Sabit. Ya, yang mengetuai penyusunan Al-Quran adalah Zaid bin Sabit. Terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajar hari ini, sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Silahkan Ananda Aldi untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Teman-teman dipersilahkan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Disanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Teman-teman dipersilahkan duduk kembali. Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi siapa saja Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, memahami bagaimana mereka dipilih. Yang ketiga, mengambil hikmah dan pelajaran berharga dari kepemimpinan, kebijakan, serta akhlak mereka. Yang keempat, mengaplikasikan nilai-nilai keteladanan tersebut untuk membangun karakter diri, mental, dan kepemimpinan yang baik di masa kini dan mendatang. Sekarang Ibu akan menerangkan tentang materi Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin umat Islam yang menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau wafat. Mereka tidak menggantikan Rasul sebagai nabi karena kenabian telah berakhir, tetapi mereka menggantikan beliau dalam memimpin umat Islam dalam urusan pemerintahan, hukum, dan sosial kemasyarakatan. Kepemimpinan ini sangat penting karena menentukan keberlangsungan ajaran Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Istilah khulafa berarti pengganti, sedangkan Rasyidin berarti orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan berada di jalan yang benar. Oleh karena itu, Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti Rasulullah SAW yang memimpin umat Islam dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Anak-anak sekalian, setelah kita memahami tentang Khulafaur Rasyidin secara umum, sekarang kita akan membahas siapa saja yang termasuk Khulafaur Rasyidin dan mengapa mereka menjadi teladan dalam kepemimpinan umat Islam. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu an. Utsman bin Affan radhiyallahu an. Yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Masing-masing dari mereka memiliki karakter keutamaan yang berbeda, namun semuanya sama-sama berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar sebagai khalifah pertama pada tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi.
Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam berada dalam keadaan yang sangat sulit. Banyak sahabat yang merasa sedih, kehilangan arah, bahkan ada yang tidak percaya bahwa Rasul telah wafat. Dalam situasi genting ini, Abu Bakar tampil sebagai sosok yang menenangkan dan mempersatukan umat. Kesetiaan Abu Bakar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tampak dalam berbagai peristiwa penting. Di antaranya menjadi orang pertama laki-laki dewasa yang masuk Islam, mengorbankan harta bendanya untuk dakwah Islam, menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, dan melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kaum Quraisy. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, muncul berbagai ancaman terhadap keutuhan umat Islam. Beberapa kaum Arab keluar dari Islam atau murtad. Sebagian menolak membayar zakat dan muncul nabi-nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzab. Dalam situasi ini Abu Bakar sangat bersikap tegas. Meskipun ada sahabat yang mengusulkan agar beliau bersikap lunak, Abu Bakar menegaskan bahwa ajaran Islam tidak boleh diubah sedikit pun. Beliau berkata, "Demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara sholat dan zakat." Setelah Abu Bakar wafat, peran kepemimpinan umat Islam digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sebagai khalifah, Umar memimpin umat Islam dengan penuh tanggung jawab. Beliau hidup sangat sederhana, tidak membedakan antara dirinya dengan rakyat biasa. Beliau siap dikritik jika melakukan kesalahan. Umar sering berkeliling pada malam hari untuk memastikan rakyatnya, terutama kaum fakir dan lemah. Setelah wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, peran kepemimpinan umat Islam digantikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an dan Ali bin Abi Thalib. Untuk selanjutnya kita saksikan video berikut ini. Utsman bin Affan adalah sosok kaya raya dan dermawan. Ia lahir dari keluarga yang kaya dan berpengaruh dari suku Quraisy, silsilah Bani Umayyah. Utsman bin Affan merupakan seorang ashabiqun al-awwalun dari golongan konglomerat pertama. Kepribadian jujur, dermawan, dan sangat rendah hati membuat ia dinikahkan dengan dua anak Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ruqayyah wafat setelah Perang Badar, lalu dinikahkan dengan Ummu Kulsum, putri Nabi yang lain. Ia dijuluki Zunnurain atau sang pemilik dua cahaya karena beristri dua putri Nabi SAW. Utsman bin Affan diangkat sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab pada awal Muharram tahun 24 Hijriah atau 644 Masehi. Sebelumnya, Khalifah Umar bin Khattab telah menetapkan 6 orang sahabat untuk bermusyawarah memilih khalifah di antara mereka. 6 orang tersebut adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Tolhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka sepakat memilih Utsman bin Affan. Latar belakang Utsman dari keluarga Umayyah. Ali bin Abi Thalib berasal dari keluarga Bani Hashim, keluarga terhormat di suku Quraisy. Ia merupakan putra dari Abu Thalib, paman yang mengasuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu kecil. Ketika masuk Islam, Ali bin Abi Thalib baru berusia 10 tahun. Ia memiliki kedekatan dengan Rasulullah dengan dua cara, sepupu sekaligus menantu. Anak-anak sekalian, dari pembahasan Khulafaur Rasyidin kita dapat memetik pelajaran yang sangat berharga. Kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan dan kejayaan Islam. Di bawah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, umat Islam mampu menjaga persatuan,
memperluas wilayah dakwah Islam, membukukan Al-Quran, serta menjaga sistem pemerintahan yang adil dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Semua pencapaian tersebut tidak terlepas dari keimanan yang kuat, keikhlasan, dan keteguhan mereka dalam menjalankan amanah. Baik anak-anak, ibu sekarang sudah membuat tugas. Sekarang diskusikan. Setelah diskusikan, silahkan maju ke depan. Ya. Apakah sudah selesai diskusinya? Sudah. Ya. Sekarang apakah di antara kalian ada yang ingin mempresentasikan? Yes. Siapa dulu? Silakan. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini untuk mempresentasikan soal diskusi yang telah kami diskusikan. Terus kami di sini dari kelompok 3 untuk membacakan soal yang sudah diberikan. Yang pertama, mengapa pada masa Utsman terjadi banyak konflik internal? Jawabannya karena tuduhan nepotisme dan ketidakpuasan sebagian kelompok terhadap kebijakan pemerintah. Nah, selanjutnya, soal yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana akhir hayat Utsman bin Affan? Jawabannya adalah beliau wafat karena dibunuh oleh pemberontak saat sedang membaca Al-Quran. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Dan di pertanyaan ketiga, siapakah khalifah keempat dan apa hubungan beliau dengan Nabi Muhammad SAW? Dan jawabannya, khalifah keempat adalah Ali bin Abi Thalib, sekaligus sepupu dan menantu Rasulullah SAW. Dan pertanyaan berikut disampaikan oleh teman saya. Pertanyaan keempat adalah apa tantangan terbesar pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib? Yaitu terjadinya konflik internal seperti perang Jamal dan perang Siffin. Selanjutnya akan dibawakan oleh saya. Dan pertanyaan terakhir sekaligus, apa sikap Ali bin Abi Thalib dalam menghadapi perbedaan pendapat? Jawabannya, mengutamakan musyawarah, keadilan, dan prinsip kebenaran meskipun dalam situasi sulit. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok berikutnya silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan apa yang tadi sudah kami diskusikan. Di sini ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapakah khalifah kedua dan apa julukan beliau? Jawabannya, khalifah kedua adalah Umar bin Khattab yang dijuluki Al-Faruq karena mampu membedakan antara yang benar dan yang salah. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Pertanyaan yang kedua, sebutkan prestasi utama Umar bin Khattab dalam pemerintahan. Jawabannya adalah membentuk sistem administrasi negara, pengadilan, baitul mal, dan memperluas wilayah Islam. Soal selanjutnya yang akan dibacakan oleh teman saya. Pertanyaan yang ketiga, mengapa Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang adil? Jawabannya, karena beliau menegakkan hukum tanpa membedakan status sosial dan selalu mengutamakan kesejahteraan rakyat. Baiklah, soal selanjutnya yang akan dibacakan oleh penulis. Pertanyaan yang keempat, siapakah khalifah ketiga dan dari golongan apa beliau berasal? Jawabannya adalah, khalifah ketiga adalah Utsman bin Affan, berasal dari Bani Umayyah. Soal yang selanjutnya akan dibacakan oleh pertanyaan kami terakhir adalah, apa jasa terbesar Utsman bin Affan bagi umat Islam? Jawabannya, menyatukan bacaan Al-Quran dan mempublikasikannya dalam mushaf standar. Mungkin cukup sekian yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok berikutnya silahkan. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini yang insya Allah akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi ada 5 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin? Jawabannya, Khulafaur Rasyidin adalah 4 khalifah pertama dalam Islam yang memimpin umat setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Pertanyaan yang kedua, siapakah khalifah pertama dalam Islam dan bagaimana proses pengangkatannya? Jawabannya adalah khalifah pertama adalah Abu Bakar Siddiq yang diangkat melalui musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah. Pertanyaan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Ya, untuk pertanyaan yang ketiga, mengapa Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq? Untuk jawabannya yaitu karena beliau selalu membenarkan Rasulullah SAW, terutama saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dibawakan teman saya. Pertanyaan keempat, apa tantangan utama yang dihadapi Abu Bakar selama masa kekhalifahan? Jawabannya, pemberontakan kaum murtad dan nabi palsu serta penolakan sebagian umat membayar zakat. Pertanyaan selanjutnya akan dibawakan oleh saya. Untuk pertanyaan terakhir dan penutup dari presentasi kelompok kami adalah, apa kebijakan penting Abu Bakar As-Siddiq dalam menjaga keutuhan ajaran Islam? Jawabannya, mengumpulkan dan membukukan Al-Quran atas usulan Umar bin Khattab. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok terakhir silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan yang pertama, mengapa masa Khulafaur Rasyidin disebut masa kepemimpinan beliau? Jawabannya, karena para khalifah memimpin berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan nilai keadilan serta amanah. Pertanyaan selanjutnya yang akan dibacakan oleh teman saya. Pertanyaan kedua, sebutkan nilai kepemimpinan yang dapat diteladani dari Khulafaur Rasyidin. Jawabannya, kejujuran, tanggung jawab, keadilan, kesederhanaan, dan ketegasan dalam kebenaran. Pertanyaan selanjutnya yang akan dibacakan oleh teman saya. Pertanyaan ketiga, apa perbedaan utama kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dengan kerajaan Islam sesungguhnya? Jawabannya adalah Khulafaur Rasyidin dipilih melalui musyawarah, sedangkan kerajaan Islam bersifat turun-temurun. Selanjutnya akan dibacakan. Pertanyaan yang keempat, bagaimana peran musyawarah dalam pemerintahan Khulafaur Rasyidin? Jawabannya, musyawarah menjadi dasar pengambilan keputusan persoalan umat dan negara. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Jadi pertanyaan terakhir, mengapa sejarah Khulafaur Rasyidin penting dipelajari oleh umat Islam saat ini? Jawabannya, karena memberikan teladan kepemimpinan yang adil, demokratis, dan memperlakukan masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari kisah Khulafaur Rasyidin, renungkanlah sikap apa yang ingin kamu teladani. Ya, silakan. Mengutamakan musyawarah, keadilan, dan prinsip kebenaran meskipun dalam keadaan sulit. Ya, terima kasih. Dan bagaimana cara menerapkannya di sekolah dan di kehidupan sehari-hari? Ya, silakan. Berangkat sekolah tepat waktu dan selalu disiplin. Iya, ya. Tepuk tangan, terima kasih. Materi Khulafaur Rasyidin mengajarkan kepada kita bahwa kejayaan Islam di atas dasar iman, ilmu, keadilan, dan akhlak yang mulia. Semoga kita semua bisa meneladani nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya Aldi untuk memimpin doa pulang. Duduk siap. Sebelum pulang, mari kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.